Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 mengenai single linked list non-circular. Adapun untuk di dalam single linked list, kita masuk ke konsep pointer dan linked list dulu. Di sini untuk di konsep pointer dan linked list digunakan untuk mengolah data yang banyaknya tidak bisa ditentukan sebelumnya. Jadi berbeda dengan array ya. Kalau array kita hanya bisa menampung data sejumlah pengaturan atau settingan dari indeks masing-masing array. Kalau untuk menggunakan linked list, data berapapun jumlahnya itu kita bisa simpan. Selanjutnya di dalam konsep linked list di sini ada berubah statis dan dinamis. Apa yang dimaksud dengan berubah statis dan dinamis? Berubah statis di sini merupakan isi memori pada lokasi tertentu ya, adalah data sesungguhnya yang akan diolah. Pada berubah dinamis, nilai berubah adalah alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Contohnya, untuk di gambar A dan gambar B, di sini untuk yang gambar A ini merupakan berubah statis ya, karena dia diolah pasti di sini juga datanya. Beda dengan yang berubah dinamis. Untuk yang di gambar B di sini, untuk yang angka 10 di kotak A di sini, ini dia menunjukkan ke alamat memori di node penyimpanan yang lain. Lalu ada deklarasi pointer. Deklarasi pointer di sini digunakan sebagai penunjuk ke suatu alamat memori. Jadi pointer itu merupakan sebuah penunjuk alamat memori berada di mana dalam suatu data itu. Kalau di dalam bahasa C++, untuk penggunaan variabel untuk penggunaan variabel di sini harus dideklarasikan dulu. Untuk pendeklarasiannya sama seperti pembuatan variabel pada umumnya. Itu di sini pertama menggunakan tipe datanya apa dulu, lalu nama variabelnya. Nah, untuk khusus pointer, sebelum nama variabel harus diberi dengan simbol bintang ini. Jadi untuk simbol bintang di dalam pemrograman C++ dia merupakan sebuah pointer. Nah, untuk pengimplementasian dalam bahasa C++, di sini saya punya punya 3 variabel. Yang pertama ada variabel X, lalu yang kedua variabel Y, dan ketiga variabel Z. Nah, di mana untuk variabel X di sini nilainya adalah 75 dan variabel Y itu sama dengan X. Maka variabel Y itu bisa dikatakan sebagai untuk variabel Y bisa dikatakan untuk nilai datanya itu adalah sama dengan X, yaitu 75 juga. Lalu untuk Z di sini, Z sama dengan simbol dan X. Nilai Z menunjukkan ke alamat pointer dari nilai X. Jadi untuk nilai Z di sini, oke, nanti contoh tampilan seperti ini. Nah, untuk outputnya di sini X itu adalah 75, Y itu juga 75 karena Y sama dengan X. Kalau untuk Z di sini sama dengan simbol dan X. Jadi untuk Z di sini digunakan untuk menampilkan alamat memori dari variabel X, yaitu yang ini 0 dikali 0, 0, 19, FF38. Itu alamat memori dari si variabel X. Selanjutnya linked list. Nah, linked list di sini adalah suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Jadi untuk linked list di sini pasti tidak akan lepas dengan penggunaan pointer. Nah, untuk di linked list di sini sendiri bentukannya seperti ini ya, dalam bentuk kotak-kotak seperti ini.
Untuk angka 100 sama 50 yang di bawah ini merupakan alamat memori dari tiap-tiap node. Misalnya nih, untuk yang dinamakan dengan node adalah ini. A dengan 10 ini adalah node yang pertama, yang B dengan kotak kosong ini adalah node kedua. Perbedaan karakteristik dari array dan linked list ini bisa dilihat ya. Array itu sifatnya datanya statis, lalu linked list sifatnya dinamis. Untuk yang dimaksud dengan statis di sini kalau array ya, kalau untuk dalam manipulasi data kita hanya memanipulasi data aja, melakukan perubahan data. Jadi kalau misalnya ada penambahan data, kalau misalnya di array itu sudah mencapai titik maksimum penyimpanan data, yaitu dia nggak bisa menyimpan data lagi. Jadi dia hanya bisa mengubah nilai data sebelumnya. Kalau linked list tidak, kita bisa melakukan penambahan data sesuai jumlah yang kita mau. Lalu juga sifatnya, dalam sifat pengaksesannya itu random access, linked list, sequential access. Kalau random access di situ yang diarahin dalam cara pembacaan datanya harus berurut ya. Misalnya indeks 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya itu harus berurut. Kalau di linked list tidak. Jadi misalnya kita mau mengakses untuk yang di data 1 atau data ketiga itu bebas. Setiap simpul dalam suatu linked list terbagi menjadi dua bagian, yaitu medan informasi dan medan penyambung. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Yang disebut dengan medan penyambung itu adalah yang kotakan kosongnya. Lalu untuk yang medan informasi itu adalah informasi atau data yang tersimpan dalam suatu node. Jadi untuk yang di medan penyambung itu yang kotak-kotak kosong itu sebenarnya berisi alamat memori dari node selanjutnya. Seharusnya di sini nih, untuk yang di A di sini medan penyambungnya adalah alamat memori dari node B. Node B di sini alamat memorinya harusnya adalah alamat memori C. Untuk perbedaannya di sini kenapa Bu ini ada garis menyilang seperti ini untuk yang di node E? Karena untuk yang node E di situ kan ini ya untuk node paling terakhir, maka dia kita bedakan gambarnya dengan gambar ada di dalam kotak kosong ini. Kita beri garis menyilang itu untuk menunjukkan dia berada di node paling terakhir. Nah, contoh lainnya dalam penyajian linked list di sini. Penyajian linked list di sini dalam memori. Ini ya. Contohnya kalau kalian bisa baca dari tabel, ini tinggal dicocok-cocokkan dengan pergarisnya. Misalnya di dalam penyajian linked list juga, saya lupa tadi belum ini. Nah, di dalam linked list juga biasanya diberi nama penunjuk ini ya, penunjuk list dengan menggunakan perintah start atau awal yang berisi alamat dari simpul pertama dalam list untuk menunjukkan biasanya. Contoh pemakaian seperti ini. Untuk di sini alamat awal node-nya itu menunjukkan ke node 2. Nah, untuk di slide di sini output yang diminta adalah dalam bentuk ini. A, B, C, D, dan F. Maka di sini untuk awalannya ini dia menunjukkan ke simpul atau node 2. Di node 2 di sini informasi datanya adalah huruf A. Ya. Dilihat untuk yang di medan penyambungnya di situ dia menunjukkan ke simpul
6. Simpul 6 itu ada di sini. Isi datanya adalah B. Dan medan penyambungnya di sini dia menunjukkan ke node 1. Node 1 ada di sini. Medan penyambungnya adalah C. Nah, di node C di node yang C di sini, alamat memorinya di sini menunjukkan ke alamat memori node 9. Node 9 itu adalah node 5 ya. Node 5, di sini node 5 ini adalah isi informasinya adalah D dan simpulnya adalah simpul 10. Simpul 10 di sini informasinya E dan dia menunjukkan ke alamat memori, yaitu alamat memori D8. 8 itu adalah ini. Isi memorinya atau isi datanya adalah F dan dia menunjukkan ke alamat memorinya adalah 0. Karena 0 di sini tidak ada, maka dia dinyatakan berakhir atau N atau 0. Nah, di sini untuk penyajian linked listnya dalam bentuk seperti ini. Outputnya A, B, C, D, E, F. Bentuk node. Nah, di sini bentuk node single linked list non circular. Kenapa disebutnya single? Karena di sini ya, dalam satu node di sini untuk dalam satu node di sini untuk alamat memorinya dilihat di tanda panahnya, ini dia menunjukkan cuma satu arah aja. Di sini arahnya ke kanan. Makanya dia disebutnya dengan single. Single linked list non-circular lanjutan. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Nah, field yang berisi data yang mana? Nah, ini untuk yang field yang berisi data ini. Yang A, B, C, dan D. Untuk yang field menunjukkan pointer ke node berikutnya yang mana, Bu? Dia menempatkan di bagian kotak-kotak kosong ini. Jadi kotak kosong yang ada di A di sini ini adalah yang FF2, yang B di sini FF3 ya. Jadi di sini untuk yang node untuk menyimpan pointer ke node berikutnya di sini adalah data node dengan alamat node node berikutnya. Kalau node alamat berikutnya yang di B di sini adalah FF2, triple F2, maka di sini A di sini di bagian node pointer pun di sini ditulisnya adalah FF2. Kalau yang B berarti di sini FF3 karena node selanjutnya adalah di C, yaitu alamat memorinya FF3. Nah, untuk single linked list non circular di sini untuk pembuatan di dalam bahasa pemrogramannya menggunakan perintah ini ya, dalam pendeklarasiannya. Di sini menggunakan fungsi struct dan juga perintah typedef untuk membuat sebuah T-node baru. Nah, pembuatan T-node, pembuatan struct T-node itu berisi dua field, yaitu field data bertipe data integer dan field next yang tipenya adalah pointer T-node. Nah, untuk pembuatan single linked list non circular di dalam pemrograman C++ ya atau bahasa pemrograman lainnya hampir sama serupa juga dalam pembuatan single linked list. Di sini digunakan perintah new untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi dengan data dari pointer next yang ditunjuk. Contohnya ini. Saya punya node baru, sebuah struct node. Di sini struct node itu merupakan pointer dari variabel pointer baru. Pointer baru di sini ini merupakan node baru dari node T-node ini. Karena di sini ada perintah new. Jadi variabel baru ini merupakan node baru dari
pointer atau variabel t node yang ini. Nah, pertama di sini single linked list non circular menggunakan head ya. Head itu apa? Di sini head adalah sebuah pointer yang untuk menunjukkan dia berada di data yang paling depan atau paling awal. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan tanda panah ya. Di node A ini dia ditunjukkan dengan tanda panah head, berarti dia bertindak sebagai pointer awal. Nah, deklarasi penunjuk head single. Nah, deklarasinya kalau untuk pembuatan head di dalam sebuah node dalam pemrograman menggunakan perintah ini. Fungsi inisialisasi single linked list. Nah, kalau listnya itu masih dalam keadaan kosong, maka untuk pointer head ini dia sifatnya atau bernilai masih dalam kondisi null, belum ada datanya. Jadi pointer head di sini dia menunjukkan ke pointer di node kosong. Selanjutnya sini, jika pointer head tidak menunjukkan pada suatu node maka kosong. Jika pointer head tidak menunjukkan pada suatu node maka kosong. Jadi di sini kalau misalnya untuk melakukan pengecekan ya, apakah si node itu dalam dalam single itu dalam keadaan kosong atau tidak, ini sini menggunakan fungsi is empty. Jika pointer headnya itu dalam kondisi atau bernilai 0, maka si listnya itu dalam kondisi kosong. Ya, berarti ini is empty-nya dalam keadaan true. Nah, adapun beberapa ada beberapa perintah di dalam single linked list non circular dengan head, yaitu pertama menambahkan node di depan. Nah, untuk penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan ya. Namun pada saat pertama kali data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara node head ditunjukkan ke node baru tersebut. Jadi contoh ilustrasinya seperti ini. Kalau untuk penambahan node di depan, di sini kondisi si listnya masih kosong, maka posisi pointer dia berada di dalam kondisi atau bernilai 0 seperti ini kalau kondisi list masih kosong. Nah, kondisinya berbeda kalau misalnya kita memasukkan satu data baru lagi, yaitu misalnya data angka 5 ke dalam list. Ya, di sini untuk yang angka 5 ketika masuk dia dalam menyimpan data ke dalam listnya menggunakan satu buah pointer tambahan, yaitu namanya bantu. Pointer bantu di sini digunakan untuk memasukkan sebuah data baru di dalam list. Ya. Dan untuk yang data baru yang angka 5 ini, berhubung dia datanya masih baru dan hanya datanya tunggal, maka pointer head-nya juga dia berada dalam posisi di node 5 ini. Selanjutnya, ilustrasi penambahan node di depan. Ya, tadi kan baru angka 5 aja yang ditambahkan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya di node 5 itu kita tambahkan satu node angka lagi berada di depan? Cara penambahannya. Di sini dengan cara data awalnya ini ya, 5 dengan posisi headnya itu berada di node 5 ini, dan posisi pointer baru pun masih ada di node 5 ini.
Nah, di sini kalau misalnya kita mau menambahkan node baru di depan, dengan node baru di sini adalah angka 20. Maka untuk posisi pointernya berubah. Kalau sudah dikaitkan atau digabungkan dengan node sebelumnya, maka untuk yang gambar kedua ini bisa kita lihat pointer head yang sebelumnya ada di angka 5 itu dia bergeser ke angka atau node di depannya, yaitu node 20. Ya. Di sini untuk pointer baru di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa si angka 20 ini adalah merupakan data baru. Maka hasil akhirnya menjadi seperti ini. Untuk yang pointer head dia menunjukkan di node 20. Lalu untuk yang pointer baru dia menunjukkan di angka di node 20, pointer head juga dia menunjukkan di node 20 karena dia node paling depan. Signaling list non-circular dengan head menambah node di belakang. Nah, untuk penambahan data dilakukan di belakang. Pada saat pertama kali node langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang membutuhkan satu pointer tambahan, yaitu pointer bantu untuk mengetahui node terbelakangnya. Kemudian dikaitkan dengan node baru. Ilustrasinya seperti ini. Masih sama ya seperti yang tadi. Kalau listnya masih kosong di sini, maka pointer head dia menunjukkan ke list kosong tersebut dengan pointer head itu bernilai 0. Lalu kalau masuk ke data baru, misalnya satu data baru yaitu angka 5, di sini dibawa atau dibawa melalui satu buah pointer, yaitu nama pointernya baru untuk dimasukkan ke dalam list. Lalu di sini datang data baru nih, misalkan 20. Penambahannya dilakukan dengan cara menambahkan di belakang. Nah, di sini untuk angka 20 dibawa menggunakan sebuah pointer yang namanya pointer baru. Nah, untuk pointer baru di sini pada saat digabungkan maka untuk pointer bantu ini digunakan untuk menarik data di pointer baru ini untuk digabungkan, maka hasil akhirnya seperti ini, 5, 20. Dan untuk pointer head dia tetap masih berada di posisi node 5. Dan pointer baru di sini ada di node 20 karena dia sebagai node atau pointer di node data baru. Nah, untuk menghapus node di depan, ya, penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain, yaitu pointer namanya hapus yang digunakan untuk menunjuk node yang mau dihapus yang mana. Ilustrasinya seperti ini. Saya punya 4 buah node, yaitu node A, B, C, dan D. Ya. Dengan node D itu dia nilainya 0 karena dia merupakan node paling belakang. Ya. Lalu untuk yang node A itu adalah pointer, dia menunjukkan pointer head di node A karena dia A itu adalah merupakan node yang paling depan. Nah, yang akan kita hapus adalah di node yang paling depan. Nah, di sini kita untuk dalam menghapus node dari yang di depan ini kita membutuhkan satu buah pointer tambahan yang digunakan untuk menampung perintah delete. Jadi di dalam pointer hapus di sini, di dalamnya itu ada perintah delete untuk menghapus data. Di sini kalau pointer hapusnya itu sudah menunjukkan ke node yang di bagian mana yang akan dihapus, maka
untuk selanjutnya, untuk yang pointer head di sini dia akan bergeser ke node selanjutnya, yaitu ke node B. Pindah posisi untuk yang si pointer head ini yang sebelumnya menjadi A menjadi pointer B. Kenapa kita memerlukan sebuah pointer tambahan yaitu hapus? Karena kalau misalnya kita cuma menambahkan satu pointer head aja, di sini kalau kita sudah lakukan penghapusan data, ini untuk yang head itu nanti akan hilang, akan putus di node manapun. Maka kita perlu satu tambahan lagi, yaitu pointer hapus untuk menunjukkan data mana yang akan dihapus dan untuk melakukan perpindahan pointer head ke node selanjutnya. Beda dengan menghapus node di belakang. Kalau untuk menghapus node di belakang, di sini selain membutuhkan pointer hapus, kita juga membutuhkan satu pointer tambahan lagi, yaitu pointer bantu. Pointer bantu digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang akan dihapus, yang akan menjadi node terakhir. Ya, cara kerjanya ini. Ini kita punya berapa? 4 node, yaitu node A, B, C, dan D. Dengan pointer head itu menunjuk ke node A karena dia sebagai node yang paling depan, dan satu pointer yaitu namanya pointer bantu ya, digunakan untuk melakukan pengecekan data di node mana yang bertindak sebagai node paling terakhir dan node yang sebelum node terakhir. Di sini contohnya yang digambar kedua, pointer bantu di sini dia bergeser ke pointer C ya. Di sini dia membacanya adalah si node C di sini merupakan node sebelum node yang paling terakhir. Untuk yang node terakhir di sini ditempatkan satu buah pointer untuk menghapus node D di sini. Ya. Pada saat melakukan proses penghapusan node, maka di sini untuk yang pointer hapus di sini dia akan dikerjakan oleh program untuk melakukan penghapusan data. Lalu untuk yang pointer bantu di sini dia masih tetap berada di node C karena dia merupakan node sebelum node terakhir, yaitu node yang D ini. Hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini. Node A, B, dan C. Pointernya untuk yang di head ada di node A, pointer bantu berada di node C. Menampilkan atau membaca isi linked list. Untuk pembacaan data di linked list ini membutuhkan sebuah pointer bantu lagi untuk melakukan pengecekan atau untuk menampilkan data ya. Nah, untuk menampilkan data, selain kita membutuhkan sebuah pointer tambahan yaitu pointer bantu, kita juga menggunakan fungsi perintah perulangan untuk melakukan atau untuk menampilkan data secara berulang. Karena di sini dicontohkan ada 4 buah node, maka keempat-empatnya ini akan kita tampilkan di dalam monitor, di dalam outputnya. Ya. Di sini pointer bantu posisi awal sebenarnya ada di node A. Di node A di sini oleh si pointer bantu dia akan ditampilkan terlebih dahulu di outputnya. Setelah ditampilkan, maka pointer bantu dia akan melakukan perulangan ke data selanjutnya, yaitu data di node B untuk ditampilkan. Lalu untuk di node B di sini, setelah dilakukan perulangan untuk menampilkan data, maka selanjutnya pointer bantu akan pindah ke node selanjutnya, yaitu untuk menampilkan data C dan seterusnya.
Selanjutnya single link list circular menggunakan head dan tail. Nah, di sini untuk head dan tail, head itu adalah menunjuk pada node pertama dan tail untuk menunjukkan pada node terakhir. Ini bisa dicontohkan di gambar di bawah ini ya. Untuk yang head ini, pointer head dia menunjukkan ke node A, lalu pointer tail dia menunjukkan ke node D. Jadi untuk yang head di sini di node awal dan tail ini di node terakhir. Nah, ilustrasi penambahan node di depan dengan head dan tail. Di sini ilustrasinya adalah dicontohkan kalau kondisinya list itu masih kosong. Ya. Di sini listnya itu masih kosong, maka untuk pengaturan pointer head dan tailnya pun dia berada di posisi node yang sama, yaitu posisi node yang masih kosong ini. Lalu masuk data baru atau kita menambah data baru di dalam listnya, yaitu misalnya angka 5. Maka angka 5 di sini dia akan dimasukkan ke dalam list di sini melalui bantuan pointer baru untuk menunjukkan data baru. Dia membutuhkan sebuah pointer tambahan, itu namanya pointer baru. Nah, di sini untuk setelah data barunya ini sudah kita masukkan ke list, misalnya kita mau menambahkan data baru lagi nih, yaitu menambahkan angka 20 di depan. Nah, ini untuk ilustrasinya. Bentuk awalnya bisa dilihat di yang gambar pertama ini ya. Untuk yang list angka di node 5 ini dia bertindak sebagai head dan tail dengan di sini alamat memorinya dia masih 0, dan untuk yang data baru di sini dia ditunjukkan dalam pointer baru dengan alamat memorinya juga masih 0 karena dia sama-sama belum digabungkan dengan node yang lain. Nah, untuk yang node 20 dan 5 di sini ketika sudah dilakukan penggabungan, maka dia akan seperti ini bentukannya. Pointer baru yang ada di node 20 masih tetap ada di posisinya. Ya, karena dia sifatnya adalah sebagai data baru. Lalu untuk pointer head yang sebelumnya ada di node 5, dia akan melakukan pergeseran data. Jadi pergeseran data ke depan, yaitu berada di node 20. Maka hasilnya ada kita tampilkan di bawah ini nih. Head-nya itu ada di node 20, tail-nya ada di node 5. Nah, gimana kalau misalnya melakukan penambahan node dilakukan di belakang dengan head dan tail? Untuk yang nomor 1 sama 2 ini cara kerjanya hampir sama seperti yang tadi. Mungkin saya langsung lengkap ke ilustrasi di nomor 3 ya. Misalnya nih saya punya nilai node itu adalah yang baru tersimpan adalah node yang 5 ini. Mau kita tambahkan yaitu angka 20 di dalam node-nya. Nah, untuk yang node 20 ini dia dibantu dengan menggunakan sebuah pointer, yaitu pointer namanya pointer baru. Ya, pointer baru ini digunakan untuk menampung data-data baru yang akan masuk. Nah, untuk posisi head sama tail masih ada di posisi node 5 ini. Ketika node 5 dengan node 20 ini sudah digabungkan, maka posisi pointer akan berubah. Yang head dan tail yang sebelumnya ada di node 5, di sini berganti posisi. Yang tailnya itu dia nggak baca ke belakang atau bergeser ke belakang, yaitu ke node 20. Maka hasilnya ada di bawah ini. Node 5 ini head, dia pointernya head, dan 20 ini pointernya adalah tail dan juga pointer baru. Dia yang pointer baru di sini untuk menandakan atau menunjukkan kalau dia itu adalah data baru. Lalu untuk menghapus sebuah node di dalam linked list yang head dan tail tapi di depan ya.
Di sini penghapusan node-nya kita juga menggunakan beberapa pointer tambahan lagi. Ya. Nah, di sini contohnya adalah saya punya 4 buah node. Di sini itu node A, B, C, dan D. Dengan node yang paling akhir atau tailnya ada di node D, dan node awal atau node headnya itu ada di node A. Ya. Yang mau kita hapus adalah node A atau node yang paling depan ini. Kita membutuhkan sebuah pointer bantuan, yaitu pointer yang namanya hapus. Nah, pointer hapus di sini ini adalah isinya adalah berupa perintah delete di sini. Nah, di sini ada codingan delete hapus. Di dalam pointer hapus di sini ada perintah delete. Ya. Nah, lalu sebelum kita mendelete di sini ada perintah head sama dengan head next. Head next ini adalah ketika si pointer hapus sudah menunjukkan node mana yang akan mau dihapus, maka pointer head ini dia akan melakukan pergeseran data, yaitu pergeseran data next. Ya. Pergeseran data next-nya itu dia pindah yang dari node A pindah ke node B. Gitu. Jadi sebelum dilakukan atau dieksekusi perintah delete ini, sebelumnya si pointer head ini harus bergeser dulu baru bisa dilakukan penghapusan data. Ya. Jadi di sini dihapus dulu, digeser dulu yang pointer headnya ke node selanjutnya, lalu dilakukan penghapusan data. Karena kalau misalnya kita lakukan hapus data dulu, maka headnya dia akan hilang. Dia tidak akan ada lagi di dalam node-node-nya. Maka di sini di dalam pemrograman atau di dalam bahasa pemrogramannya pun untuk delete itu berada di posisi yang paling bawah. Karena kita harus geser dulu posisi headnya. Selanjutnya menghapus node di belakang dengan head dan tail. Di sini dibutuhkan pointer bantu untuk membantu pergeseran dari head ke node berikutnya sampai sebelum tail. Nah, ini maksudnya gini. Oke. Contoh awalnya adalah saya punya 4 buah node, yaitu node A, B, C, dan D. Di sini untuk yang pointer head berada di node A dan pointer tail ada di node D. Karena kita akan menghapus node dari belakang, maka posisikan pointer hapus ini berada di node paling akhir, yaitu pointer D. Lalu di sini sebelum dilakukan penghapusan data, tail yang ada di sini harus kita geser dulu ke node sebelumnya, yaitu node C. Nah, untuk pergeseran data ini kita memerlukan sebuah pointer tambahan lagi, yaitu pointer bantu untuk melakukan pengecekan data di node yang mana yang merupakan node sebelum yang mau dihapus. Nah, node yang sebelum mau dihapus kan adalah di node C. Maka jadi cara kerjanya itu adalah si pointer bantu ini membaca dulu dari tiap-tiap node, apakah node A, node B, node C, node D ini merupakan node yang paling terakhir atau tidak. Kalau misalnya node yang paling terakhir yang sebelah mana, biasanya di pointer di node D ini, nah dia akan melakukan pergeseran satu langkah ke depan, yaitu berada di posisi node C ini. Jadi tailnya pun dia akan posisinya akan pindah ke node C. Lalu baru melakukan proses penghapusan data. Maka nanti kalau gambar secara akhir nanti tampilan seperti ini. Node A, node B, dan node C. Node A itu bertindak sebagai head, lalu node C ini bertindak sebagai tail dan juga bertindak sebagai pointer bantu. Seperti itu. Lalu di sini untuk menghapus semua elemen, dan di sini tidak ada contohnya ya. Saya jelaskan berdasarkan ini codingan.
Nah, untuk melakukan penghapusan semua elemen data, kita tidak bisa melakukan penghapusan data secara keseluruhan ya, tapi bertahap. Nah, bertahapnya itu dia menggunakan bantuan perulangan. Perulangan yaitu kita menggunakan perulangan while. Perulangan while di sini disimpan di dalam sebuah pointer bantu ya. Nah, di sini untuk pointer hapus sama dengan pointer bantu. Nah, di mana untuk pointer bantu ini dia adalah digunakan untuk melakukan pergeseran data. Misalnya ini saya punya node A, node B, node C, node D secara berurutan. Ketika saya akan melakukan penghapusan data di node A, nah dia akan melakukan perulangan di node B untuk dihapus ya. Perulangan untuk di node B untuk dilakukan penghapusan data. Nah, kalau datanya sudah dihapus, maka dia akan melakukan pergeseran data lagi yaitu ke node C. Nah, untuk ke node C di sini dia akan melakukan penghapusan data lagi. Data itu dihapus, yang node C dia akan melakukan perpindahan node lagi yaitu ke node D. Node D baru dihapus lagi. Seperti itu. Jadi untuk yang penghapusan semua elemen di sini, penghapusan datanya itu tidak secara keseluruhan langsung kita hapus, tapi secara bertahap menggunakan perintah perulangan. Gitu. Jadi node A kita hapus dulu, terus pointer yang lain digunakan untuk melakukan pencarian data selanjutnya untuk dilakukan penghapusan. Ya, itu ke node B. Node B sudah dihapus, maka pointer bantunya akan melakukan pencarian data di node selanjutnya. Ya. Nah, untuk pointer B-nya itu sudah dihapus, maka pointer C-nya ini akan melakukan perulangan untuk mencari node selanjutnya lagi untuk dihapus. Gitu. Sampai sini untuk yang materi signaling list semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada yang masih kurang paham bisa tanya saya. Untuk materi ini bisa di-download di Google Classroom saya, silahkan dibuka. Ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.